Shalom dan selamat bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Pelayan firman hari ini, Vikaris Ari Satrio Pamungkas STH. Tata ibadah yang digunakan, penutupan Pekan Keluarga GKST. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Oleh karena kemurahan-Nya, kita boleh melaksanakan Pekan Keluarga GKST tahun 2020. Selama sepekan kita telah merenungkan dengan sungguh-sungguh tugas dan panggilan setiap keluarga Kristen dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berkeluarga. Selama sepekan kita belajar dan firman Allah untuk menetapkan jati diri kita sebagai keluarga Kristen yang adalah baik Allah. Marilah dengan kerendahan hati dan penuh sukacita kita mempersiapkan diri memasuki ibadah minggu, dirangkaikan dengan penutupan Pekan Keluarga. Menyambut pelayan firman, jemaat dijemput berdiri dan menyanyikan PKG nomor 2, Datang ke Hadirat Tuhan. Tahbisan dan salam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kamu sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta dari Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi bagi kamu sekalian. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembimbing dalam ibadah minggu saat ini, sekalian dengan penutupan Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah tahun 2020, dipilih dari Surat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita sambut nats pembimbing ini
dengan memuji Tuhan. PKG nomor 59, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu, dinyanyikan 2 kali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mengaku segala dosa di hadapan Allah dan kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam kehidupan kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan kami melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu, demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Menyambut berita pengampunan dosa ini, kita puji Tuhan menyanyi pujian bukan dengan barang fana. Membayar dosaku.
untuk mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru, dipersilakan jemaat berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Menyambut amanat hidup baru ini, kita menyanyikan PKG 210, bait yang pertama, "Kasih Yesus lebih dari semua." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran dan terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini dipilih dari Amsal pasal 3. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu
akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kita mendengarkan puji-pujian dari kedua anak kekasih kita, Bernard dan juga Bintang. Disilahkan. Bapakku datang menyembah
perbuatanmu. Di hidupku Diucapkan banyak terima kasih atas puji-pujian yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan Alkitab kita pada saat ini, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10 dalam rangkaian penutupan pekan keluarga diberi satu tema: menjadi keluarga Kristen yang taat dan berhikmat. Ibadah minggu saat ini dirangkaikan dengan penutupan pekan keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah tahun pelayanan 2020. Kalau Gereja Kristen Sulawesi Tengah melaksanakan pekan keluarga, itu menjadi satu program yang rutin yang harus dilakukan, mengingat dan menunjukkan bahwa gereja bisa terbentuk karena adanya keluarga-keluarga Kristen. Dan gereja juga memperhatikan bagaimana keluarga itu sebagai dasar, sebagai basis, sebagai pusat pendidikan dan pembentukan karakter spiritual dan juga mental bagi manusia. Dari keluarga-keluarga yang taat dan berhikmatlah maka akan membentuk manusia dan menjadikan sebuah komunitas atau kelompok masyarakat yang baik. Oleh karena itu, gereja berharap dalam ibadah-ibadah pekan keluarga melalui anggota-anggota keluarga dalam perenungan firman Tuhan selama sepekan ini akan memberi dampak positif, memberikan kontribusi yang baik bagi pertumbuhan hikmat dan juga iman kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menarik dalam bacaan kita pada saat ini Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10. Penulis Amsal menyapa para pembacanya dengan satu kalimat, "Hai anakku." Kata "hai anakku" ini memiliki makna yang sangat dalam, yang mengandung makna yang begitu berwibawa, yang menyapa setiap pembacanya dengan penuh rasa hormat. "Hai anakku" menempatkan pada situasi dan posisi bahwa sang penulis Amsal ini menempatkan dirinya sebagai sosok yang dekat. Penulis Amsal menempatkan dirinya sebagai seorang bapak dan pembaca itu sebagai anak-anaknya. Dan hal ini menunjukkan sebuah tanggung jawab untuk bisa menasihati. Dan ada hubungan yang intim, yang akrab antara penulis Amsal ini dan juga yang membacanya. Begitu pula dengan hubungan intim antara Allah dan juga umatnya. Kita menyebut Allah Bapa, dan kitalah sebagai anak-anaknya. Ada hubungan kedekatan yang tidak segan kita memanggil Allah yang menciptakan kita itu dengan sebutan Bapa. Kemudian dari bacaan kita saat ini, kita melihat bahwa penulis Amsal menjadi seorang penasehat. Penulis Amsal ini adalah seorang yang berwibawa dan berhikmat. Dia bukan hanya menyuruh, tetapi juga mengajak untuk bisa taat pada perintah Allah. Karena penulis Amsal melihat bahwa ketika setiap manusia itu taat kepada perintah Allah, maka akan ada hal yang terindah yang Allah akan berikan kepadanya. Kepada mereka yang taat dan setia melakukan firman Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan dan kesetiaan terhadap perintah Allah adalah hal yang mutlak untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi anak-anak Allah. Manusia memang diberikan hikmat dan akal budi oleh Allah. Tetapi janganlah hal itu yang menyeret manusia untuk tidak lagi mau mengenal Allah. Janganlah karena merasa berhikmat, merasa pintar, lantas meninggalkan dan melupakan kasih karunia Allah, menjadi manusia yang sombong, menjadi manusia yang angkuh, menjadi keluarga-keluarga yang tidak mau bergaul dan menutup diri, tidak mau menampakkan bagaimana kasih karunia Allah terjadi dalam kehidupannya. Ketika kita setia dan taat kepada Tuhan, percayalah dengan segenap hatimu bahwa kasih karunia Tuhan tidak usah diragukan. Kasih karunia Tuhan itu akan terus menghampiri kehidupan kita umat manusia. Kesetiaan dan ketaatan kepada Allah hendaknya tercermin dari setiap gerak-gerik dan tingkah laku anak-anak Allah. Maka dengan demikian Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang memelihara kehidupan kita akan meluruskan jalan yang akan kita lalui. Pada ayat yang ketiga dikatakan, hendaklah kiranya kasih karunia tidak meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dalam artian pada ayat yang ketiga ini, kita sebagai anak-anak Allah hendaknya tetap menjaga kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, tetap menjaga ketaatan, tetap menjaga kesetiaan kita kepada Allah, maka akan dipeliharakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara kehidupan kita jikalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan kasih karunia itu, ketaatan itu, kesetiaan itu kepada Allah harus diimplementasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih karunia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tuliskanlah pada loh hatimu berarti semua hal yang baik dari Allah, kasih karunia Allah tidak akan meninggalkan kita, dan itu akan tertulis dalam hati sanubari kita sebagai umat Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perkembangan teknologi dan komunikasi sekarang ini, kita terkadang lebih mendewakan apa yang ada pada diri kita. Kita lebih mengagung-agungkan apa yang menjadi temuan kita. Kita lebih mengedepankan apa yang akan kita pikirkan besok, apa yang akan kita lakukan hari ini, dan tanpa lagi kita mengingat dan mengandalkan Tuhan. Kita tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kita merasa bahwa saya sebagai manusia masih kuat, bahwa saya sebagai manusia masih mampu, saya pintar, saya cerdas, saya memiliki segalanya, saya meninggalkan Tuhan, tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini merupakan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita manusia. Dengan mewabahnya COVID-19 ini membuat manusia kewalahan untuk menanganinya. Dan solusi utama dari masalah ini adalah hanya membatasi gerak-gerik kita dengan orang, membatasi hubungan kita dengan orang, dan mengusahakan supaya setiap orang kembali diam di rumah.
Mungkin tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa corona menyadarkan manusia agar mengutamakan hikmat dari Allah daripada pengertian dan kepandaian manusia sendiri. Ketaatan dan kesetiaan kepadanya adalah hal mutlak untuk sebuah kehidupan yang lebih bermakna. Corona telah mengembalikan banyak orang ke jalan yang benar, ke jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Seraya kita tersadar bahwa akan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, corona memperbaharui kehidupan kita sekarang ini. Kita harus tersungkur di hadapan Allah seraya memohon pengampunan dosa, merupakan sebuah tindakan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi bencana global saat ini. Pesan dari firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10 sangatlah tepat bila kita renungkan dalam masa-masa yang sulit ini. Menjadi pertanyaan, apakah ini cara Tuhan untuk membawa manusia kembali kepadanya? Kita harus merenungkan bagaimana Allah menegur, bagaimana Allah menyapa kita, supaya Allah mau kita hidup di dalam Tuhan, kembali kepada Tuhan dan tetap mengikuti jalannya. Berdiam diri dan tinggal di rumah merupakan sebuah seruan dari pemerintah supaya kita semua diam di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan kita sudah menyadari bahwa rumah bukanlah tempat transit, bahwa rumah bukanlah tempat singgah. Setelah seharian kita bekerja, kita sampai di rumah, kemudian besok kita keluar, dan begitu seterusnya. Dari virus corona ini kita disadarkan bahwa ketika kita hidup di dalam keluarga, kita diam di dalam rumah, kita menyadari bahwa kehidupan kita sebagai anggota keluarga bukanlah hanya sebuah lakon yang harus kita lakukan setiap hari, melainkan kita harus saling melengkapi dalam pergelaran kehidupan yang kita jalani. Rumah dan keluarga adalah bagian yang utuh dari kehidupan kita. Oleh karena itu, paling penting bagaimana membuat keluarga kita menjadi keluarga yang berkualitas, agar dapat memberikan kontribusi dalam kehidupan bersama bagi gereja dan bagi masyarakat. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa hanya dengan taat dan setia serta mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, memelihara kasih karunia-Nya di sepanjang hidup kita, serta membagikan semuanya itu kepada orang lain, maka kehidupan kita menjadi berarti. Nats pembimbing kita pada saat ini berkata, kita adalah milik Kristus, dan kita seharusnya sebagai keluarga-keluarga Kristen yang taat dan setia, yang taat dan berhikmat menjalani kehidupan ini. Kita harus tetap berakar di dalam Tuhan, kita tetap teguh dalam iman, dan selalu bersyukur agar keluarga kita, agar keluarga-keluarga Kristen menjadi pilar dalam memberitakan kasih karunia Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita kembali diajak bagaimana kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, tetap berakar di dalam Kristus, tetap berbuah, memberitakan kasih dan damai sejahtera bagi semua orang. Kalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, maka kita sebagai keluarga-keluarga Kristen mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Penghargaan Allah akan berdampak pada melimpahnya kasih rahmat-Nya
kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan penghargaan manusia akan membuat kita menjalin kehidupan bersama dalam sukacita dan juga bahagia. Dengan menjadi keluarga Kristen yang taat dan berhikmat, maka kita akan menemukan kehidupan yang bermakna bagi keluarga kita dan juga bagi orang lain. Terima kasih telah melaksanakan ibadah pekan keluarga selama sepekan ini, dan biarlah ibadah pekan keluarga tahun 2020 ini akan senantiasa membuat kita menjadi keluarga-keluarga Kristen yang taat dan berhikmat kepada Allah. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen secara bersama-sama. Dipersilahkan jemaat berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen secara bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan. PKG 89, ku mau cinta Yesus selamanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita dengarkan pokok-pokok doa Minggu 14 Juni 2020. Pokok-pokok doa Minggu 14 Juni 2020. Jemaat yang mengucap syukur atas hari ulang tahun. 1. Bapak Ridel Gogali. 2. Ibu N. Banawa Suade. 3. Anak Billy F. Lande. Jemaat yang mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. 1. Keluarga Banawa Suade.
2. Keluarga Tompira Lanteboba. 3. Keluarga Samba Maramis. Jemaat yang membawa perpuluhan Saudari Irene Ponga. Orang tua yang lanjut usia: 1. Ibu Arakoli. 2. Ibu Sumbongi Tokalende. 3. Bapak dan Ibu Tumimomor Sidarima. 4. Ibu Bauli Palese. 5. Ibu Lande Labarae. 6. Ibu Gogali Lagaronda. 7. Bapak Mangoli. 8. Bapak dan Ibu Tampake Songko. 9. Bapak Dobe. 10. Ibu Tombarani. 11. Ibu Tuehi Langoni. 12. Ibu Ponga Togalami. Jemaat yang membawa janji iman keluarga Banawa Swade. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Allah Bapa di surga, atas kasih dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami dalam suka dan duka kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, jika Engkau memperkenankan kami untuk beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan terima kasih ya Tuhan, jika sepekan ini kami boleh melakukan ibadah pekan keluarga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah apa yang kami lakukan selama sepekan ini akan terus menguatkan iman percaya kami, menjadikan kami keluarga-keluarga Kristen yang berhikmat, yang taat dan setia, yang selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Saat ini kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkati, memelihara, bahkan melindungi kehidupan mereka, memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami, memberkati kami sebagai suami dan istri, sebagai ayah dan ibu, sebagai anak-anak, dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, hanya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Segala hal, segala harapan, cita-cita kami, segala pekerjaan kami, kekuatan, kemampuan dan kesehatan kami pertaruhkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah yang berkuasa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal akan memberikan kepada kami roh keberanian, berkat damai sukacita untuk kami nikmati di sepanjang kehidupan ini. Keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya dipeliharakan oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi kami sekalian, sidang jemaat-Mu yang mengucap syukur atas berbagai berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, yang mengucap syukur atas ketambahan usia pribadi maupun perkawinan, yang sembuh dari sakit, yang mendapatkan pekerjaan, yang sukses dalam pekerjaan, di kantor, di kebun, dan di mana saja, yang bekerja dalam kehidupannya setiap hari, mendapatkan berkat yang luar biasa, yang tidak terhitung dalam kehidupan kami. Tuhan, sempurnakanlah ungkapan syukur kami. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami senantiasa mengucap syukur dalam berbagai hal, dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah
kami akan terus dipeliharakan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Bagi mereka yang membawa perpuluhan, biarlah Tuhan melengkapinya. Tuhan memberkati kehidupannya hari lepas hari. Tuhan memperlengkapi perpuluhan yang telah diberikan. Kasih karunia dan damai sejahtera menjadi milik bahagiannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang tua kekasih kami yang lanjut usia. Biarlah Tuhan menjaga memelihara kehidupan mereka. Tuhan akan bersama-sama dengan mereka dalam suka dan duka hidup ini. Tuhan menjaga memelihara dalam masa lanjut usia. Kami percaya bahwa topangan kasih sayang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan menjaga memelihara hidup mereka. Tuhan akan memberikan kesembuhan melalui obat dan makanan yang mereka konsumsi. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus adalah tabib yang agung yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka yang mengalami sakit di rumah maupun di rumah sakit. Terima kasih ya Bapa di surga. Ajarlah kami senantiasa untuk menjalani hidup ini dengan penuh ungkapan syukur. Mereka yang mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan, mereka yang membawa perpuluhan, mereka yang membawa janji iman, biarlah diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok daerah. Biarlah mereka dapat menjadi pemimpin kami untuk membawa kami ke arah yang baik. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, mereka, para pemimpin bangsa kami, akan dapat memberikan kebijaksanaan, dapat memberikan kebijakan untuk kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Majelis Sinode GKST, Majelis Klasis Kolonodale, bahkan Majelis Jemaat Bahtera Kasih Kolondale, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami, biarlah diberkati oleh Tuhan, dan kami akan terus setia melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai kapanpun juga. Sekalipun di tengah-tengah pandemi ini, kami percaya Tuhan akan melalukan pandemi ini, dan kami boleh hidup kembali sebagaimana dahulu kala kami hidup tetap dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk kami sekalian. Biarlah Tuhan menjaga memelihara kami, tim rekaman ibadah online Jemaat Bahtera Kasih Kolondale. Biarlah diberkati oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Bukan kami datang memerintah akan Dikau, tetapi biarlah kehendak-Mu yang berlaku atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat kata firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di bawah amanat firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14 ini, marilah kita memberi persembahan dengan memuji Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh?
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendoakan persembahan saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan kami ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kita menyanyikan PKG nomor 100 ayatnya yang ketiga, syukur padamu ya Allah. Waktu Jemaat Minggu 14 Juni 2020. 1. Majelis Jemaat tetap mengupayakan ibadah minggu online selain tata ibadah minggu dan khotbah yang dibagikan kepada warga jemaat setiap minggu berjalan. 2. Majelis Jemaat mengharapkan warga jemaat tetap aktif beribadah di rumah masing-masing. 3. Majelis Jemaat mengharapkan warga jemaat agar tetap mematuhi protap kesehatan COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah. 4. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah Pekan Keluarga GKST. Mari kita dengarkan surat masuk. Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Majelis Klasis Kolonodale, 5 Juni 2020, perihal penyelenggaraan kegiatan ibadah di rumah ibadah. Kepada yang terhormat, Majelis Jemaat dan Jemaat Seklasis Kolonodale di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Menyikapi surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020, sikap MPH PGI terkait pelonggaran PSBB dan penyelenggaraan ibadah 30 Mei 2020, dan surat Majelis Sinode nomor 54 garing Majelis Sinode GKST garing EXT garing 4 garing 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan ibadah di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemik. Maka dalam kesempatan ini kami perlu menyampaikan hasil keputusan dalam pertemuan bulanan pendeta, vikaris, dan ketua Kompelka Klasis yang dihadiri oleh gugus tugas penanggulangan COVID-19, yaitu 1. Berdasarkan informasi tentang situasi real penyebaran COVID-19 di Morowali Utara dari gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Morowali Utara, bahwa pasien terinfeksi COVID-19 justru bertambah 1 orang dan belum ada rekomendasi atau surat keterangan rumah ibadah aman
COVID dari pemerintah dan gugus tugas COVID Kabupaten Morowali Utara. Maka diputuskan bahwa untuk jemaat GKST seklasis Kolonodale belum melaksanakan ibadah di rumah ibadah, menunggu rekomendasi atau surat keterangan dari gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Morowali Utara yang memberi kelonggaran untuk melakukan ibadah di rumah ibadah dengan protokol kesehatan COVID-19 yang wajib dipedomani. 2. Menghadapi kehidupan new normal, maka mulai sekarang masing-masing mempersiapkan rumah ibadah dan hal-hal penting lainnya yang harus diadakan dan dipersiapkan agar sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya mempersiapkan jemaat untuk menerima perubahan-perubahan dan mengatur mekanisme ibadah, antara lain penambahan jadwal ibadah untuk menghindari kehadiran warga jemaat dalam jumlah yang besar, sehingga peribadatan tidak dalam bentuk kerumunan umat, tetapi dibatasi sesuai protokol kesehatan, supaya jika sudah diberi kelonggaran untuk beribadah di rumah ibadah, semua persyaratan sesuai protokol kesehatan sudah siap. 3. Majelis Jemaat memikirkan cara pelayanan kepada orang tua lanjut usia, anak-anak, dan jemaat dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. Karena salah satu poin yang disebut dalam Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. 4. Untuk ibadah evangelisasi tetap dilaksanakan sesuai kondisi jemaat masing-masing dan perlu mulai memikirkan bagaimana pelaksanaan ibadah kategorial dan tentu tetap berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19. Demikian hasil rapat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Majelis Klasis Kolonodale, Ketua Pendeta S. Berta Lasampa STH, Sekretaris Penatua Marson Lagarense. Tebusan 1. Gugusan Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Morowali Utara. 2. Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah. 3. Camat Petasia, Petasia Barat, dan Petasia Timur. Demikian waktu jemaat hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita berdoa, mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, seajak jemaat untuk berdiri. Kita menyanyi PKG 159, bait yang pertama, ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saat teduh.